Iman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga, dan setiap hati yang siap, rindu, lapar dan haus akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Selamat Natal saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus, dan terima kasih Pastor Julius, Ibu Ika yang telah memberi saya kesempatan melayani firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diundang oleh Pastor Julius untuk menyampaikan firman Tuhan di malam Natal ini dengan tema mari kita ke Bethlehem. Saudara, Lukas pasal yang kedua, saya boleh dibantu dengan Alkitab. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kalau saudara bisa lihat di layar kita, bisa dibantu saya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saudara, saya coba baca untuk kita sekalian. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan di depan kita. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin buat cerita sedikit saja. Tadi air mata saya hampir jatuh karena kalau Bapak Ibu tahu, hari ini saya lihat Pastor Julius pelayanannya diberkati. Bapak Ibu harus tahu, kira-kira belasan tahun yang lalu kami dua ini suka pelayanan sama-sama di persekutuan-persekutuan doa kecil. Kami belum punya sidang, saudara, sehingga kami pelayanan kemana-mana bersama-sama. Dan yang menarik, setiap habis kami pelayanan, kami minum Coca-Cola, lalu saya bilang, ayo kita balap. Maksudnya balap motor, saudara, dari Kirak sana sampai di ujung wali kota, lalu kita cari minum, kita duduk. Dan hari ini saya kagum lihat pelayanan beliau yang diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada tema, marilah kita pergi ke Bethlehem, saudara. Saudara-saudara, ini satu kalimat yang sederhana, tapi waktu saya baca, saya dapat perenungan yang memberkati saya. Dan saya berharap saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan kata ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada kata marilah, itu kata ajakan. Saudara-saudara, dan yang menarik, yang mengajak ke Bethlehem bukan sembarang orang. Yang mengajak ini adalah para gembala, yang pada waktu itu bukan siapa-siapa, untuk pergi ke Bethlehem. Pertanyaan saya, Bethlehem ini spesialnya apa? Sehingga hari itu ajakannya sederhana saja, ke Bethlehem. Bapak Ibu, saya coba singkat saja, saudara. Saya sempat singgung di khotbah saya di gereja di mana saya melayani. Saudara, kenapa bukan Yerusalem? Saya bilang, karena kalau mau pilih kota yang luar biasa itu bukan Bethlehem. Bethlehem pada waktu itu hanya desa kecil yang kira-kira hidup 1.000 orang. Jadi ini bukan kota yang apa namanya menarik untuk orang datang pada tempat itu, saudara. Itu kota kecil, kota yang tidak dihitung. Tapi perhatikan, Alkitab memilih, dia pilih Bethlehem. Pertanyaan saya tadi, kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem itu adalah kota sucinya orang Israel, kota yang penuh dengan tokoh-tokoh agama hebat ada di Yerusalem. Tapi katanya Tuhan tidak mau di Yerusalem supaya sadar bahwa yang diperlukan bukan agama, yang diperlukan Yesus. Tadi dia bilang, tadi drama anak-anak itu memberkati saya ya. Yang diperlukan bukan orang pintar, yang diperlukan bukan orang hebat, yang diperlukan Yesus Juru Selamat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua katanya, itu ada satu bangsa yang disebut bangsa Yunani yang terkenal pintar luar biasa, penuh intelektual yang luar biasa. Kenapa bukan Yunani yang ditonjolkan, tapi Bethlehem? Sekali lagi, Yunani memiliki satu kebesaran, yaitu bahasa. Kalau yang ini orang bahasa internasional, bahasa Inggris, pada waktu itu Yunani. Tapi Tuhan tidak memilih orang-orang pintar. Sekarang tante agama, sekarang kepintaran. Tuhan atau dunia tidak butuh kepintaran. Kenapa berapa banyak orang pintar hari ini juga bunuh diri? Kalau begitu
dunia tidak perlu orang pintar. Itu tidak berarti kita tidak boleh pintar, tetapi kepintaran bukan jawaban. Sekali lagi Yesus jawaban. Dan yang terakhir, kenapa bukan Roma sebagai kota besar, kota yang luar biasa dahsyat? Roma adalah terkenal dengan politiknya. Kenapa bukan di situ? Saya kasih tahu, politik juga bukan jawaban. Saudara lihat toh, setiap yang naik selalu bahasa yang muncul adalah sama saja. Pilih dong sama saja. Ini wali kota yang ketemu pikir dia janji begini-begini, poli gubernur juga pikir dia bisa tolong kita. Saudara, bahkan Indonesia, kita pikir dengan adanya anak-anak Tuhan di DPR pusat, gereja aman, gereja tidak dibakar, gereja tidak ditutup. Tidak juga. Berarti gereja bukan butuh orang pintar, atau manusia tidak butuh orang pintar, orang hebat, tokoh agama yang dia perlukan hanya satu, Yesus terus selamat. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Tapi itu bukan khotbah saya. Saya mau menyampaikan 4 hal kenapa Tuhan pilih Bethlehem. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya mulai dengan poin pertama. Bethlehem itu bicara tentang tempat spesial dan kehidupan spesial. Kalau saudara punya catatan, bikin catatan. Bethlehem Tuhan pilih karena 2 hal. Satu, yaitu tempat spesial dan bicara tentang kehidupan yang spesial. Nah, saya mau bawa saudara, coba buka Alkitab. Saya tidak suruh buka, tapi saudara buka Perjanjian Lama. Ada apa dengan Bethlehem? Mulai dari istri Yakub bernama Rahel. Rahel mati dikubur di Bethlehem. Lalu datang cerita selanjutnya, Naomi pergi ke mana? Waktu Bethlehem mengalami kelaparan, mereka kemana itu? Ke Moab. Setelah di Moab mati anaknya, 2 laki-laki, bawa pulang 1 anak mantu bernama Ruth. Ruth itu ketemu jodohnya di mana? Jodohnya bernama Boaz. Di mana? Di Bethlehem. Lalu yang ketiga, Daud. Daud di mana? Di Bethlehem. Dia dilantik jadi raja di mana? Di Bethlehem. Nah, saya stop sampai di sini. Yang terakhir, apakah Yesus ikut-ikutan? Ruth kawin di situ, ketemu jodoh di situ. Rahel mati di situ. Daud lantik di situ. Apakah Tuhan ikut-ikutan? Satu kata, ini tempat spesial. Sampai spesial. Sang Juru Selamat tidak pilih kota besar, kota penuh tokoh-tokoh agama, tapi dia pilih kota kecil karena dia tahu itu tempat yang spesial. Saya tanya saudara, sekarang Bethlehem itu ada di mana? 1 Korintus 16 ayat 9. Kamu adalah bait Allah. Berarti 2000 tahun yang lalu Bethlehem. Tapi hari ini setiap kita yang hadir, kita adalah Bethlehem, tempat spesial. Tuhan ingin lahir. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, tadi saya bilang ini tempat spesial karena Tuhan yang merupakan Allah pencipta langit dan bumi pilih lahir di situ. Kita lurah lahir, kita pun tetangga, kita bilang, Bang Todo lahir di sini, kita bangga. Bayangkan yang lahir di situ Tuhan Allah. Ini tempat spesial. Tapi sekaligus saya bilang tadi apa? Tempat spesial dan bicara tentang kehidupan yang spesial. Kenapa saya bilang kehidupan spesial? Sudah dengar penjelasan saya. Kenapa saya bilang tempat spesial? Pertama itu lahirnya Tuhan di sini. Artinya Tuhan mau hadir di sini. Saudara, tempat terbaik Tuhan hadir itu bukan di gedung yang mewah. Tempat yang paling spesial Bethlehem yang sesuai hati kita. Jadi waktu dia bilang mari kita ke Bethlehem, artinya begini, para gembala itu baru dari Padang, sekarang mereka di Bethlehem. Artinya begini, dulu kita dikasih kitab hidup ini untuk semua orang, bagaikan di Padang. Padang itu terbuka semua, mau binatang buas masuk, mau angin masuk, mau panas masuk, mau apa lagi, dingin masuk. Semua yang binatang buas juga bisa ada di situ, di Padang. Tapi hari itu mereka ke Bethlehem. Artinya hari itu, baik waktu mereka, biasanya mereka punya waktu itu spesial hanya untuk Padang. Piara domba, kambing
domba kasih makan. Setiap hari spesial mereka kerjaannya kasih makan domba. Tapi hari itu saya tidak tahu mengapa. Mereka berkata, sekarang tempat spesial kami Bethlehem. Apa artinya begini, saudara? Sejak kita mengenal Tuhan, kenapa? Itu kita tidak membuat kita lagi terbuka pada dunia dengan segala keinginan. Tapi kita akan berkata, mulai sekarang hidup saya hanya satu, spesial untuk Tuhan. Itu baru yang disebut kehidupan yang beranjak dari Padang ke Bethlehem. Kalau hidupmu hanya diisi dengan segala hal, bukan tentang Tuhan, hidupmu bukan tempat spesial. Tapi hidupmu menjadi tempat spesial waktu engkau ubah dari Padang ke Bethlehem. Dari tadi Tuhan bukan siapa-siapa, hari ini engkau berkata Tuhan spesial. Tidak ada kata. Dulu saya harus jujur, pesta tempat spesial. Sehingga kalau ada dua acara, KKR dan pesta, biasanya saudara pilih mana? Dulu kita pilih pesta. Saya berharap hari ini saudara tidak dapat undangan di tempat lain. Tapi kalau saudara ada di sini, Anda sedang bilang Tuhan itu spesial bagi saya. Amin. Dan kadang kita ini spesial hanya di tanpa pesta. Di tempat gereja orang memuji Tuhan begitu heboh, kita berdiri seolah-olah menantang semua leader, bilang lo heboh sendiri situ. Tapi kalau di pesta kita bikin dia jadi spesial. Pembawa acara kalau masuk geser kursi dia geser, bilang mari ketua acara bebas, ketua acara bebas. Di pesta itu dia pun kaki spesial, bergerak sana, angkat kaki. Di gereja dia pun tangan mau angkat seperti dia pegang semen kota kubah. Berat. Saya mau bilang saudara, pulang dari sini Tuhan harus jadi spesial. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, Bethlehem itu bicara tentang kehidupan yang spesial. Tadi saudara dengar ini. Kehidupan yang spesial itu kehidupan yang bagaimana Pak Pendeta Jeriado? Ini dengar. Tadi Rahel itu tokoh orang Israel. Suaminya bernama siapa? Yakub, yang akhirnya jadi Israel. Artinya ini ibu terkenal ini. Tetapi sekali lagi, kalau spesial itu Anda ukur sebagai orang hebat seperti Rahel, dia berakhir di Bethlehem dengan kematian. Kedua, Raja Daud, seorang raja yang penuh kemuliaan, yang selalu disanjung tinggi. Tapi lihat, kalau kemuliaan kita ukur kehidupan ini dengan jabatan, pangkat, kedudukan, dengar, Daud juga selesai di Bethlehem. Kalau saudara pikir, ya tujuan hidup saya akan bisa membuat saya angkat kepala kalau saya dapat kawin seorang pengusaha seperti Ruth yang tadinya hanya pilih-pilih gandum milik Boas, akhirnya jadi istri pengusaha bernama Boas. Tapi sekali lagi di Bethlehem mereka juga selesai dan mati. Apa artinya? Kemuliaan hidup itu bukan bicara tentang hebatnya kita, hebatnya apa yang kita dapat seperti Ruth dapat pasangan hidup, kekayaan, dan bukan juga kemuliaan, pangkat, kedudukan seperti Raja Daud. Tapi puncak kehidupan penuh kemuliaan, Alkitab bilang di dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi saudara-saudara, ukuran hidup yang penuh kemuliaan atau hidup yang spesial bukan karena kita memiliki seorang yang spesial, bukan memiliki kedudukan yang spesial, tapi dengar, kita hanya menjadi spesial waktu kita punya Tuhan Yesus. Saya berharap saudara serius dengar dan saudara tangkap baik-baik. Saya tidak sedang khotbah sesuatu yang bohong. Ini Alkitab yang bilang puncak kehidupan itu terakhir yang membuat Bethlehem hebat karena lahirnya seorang raja di situ. Itu yang bikin spesial. Dan kenapa saya bilang spesial kalau Tuhan ada dalam hidup kita? Karena semua mati berakhir di Bethlehem. Yesus tidak mati. Dia hanya cukup mati 3 hari. Setelah itu dia hidup PKA. Kalau begitu,
Kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang spesial pada waktu Anda punya Yesus. Makanya Yesus pernah bilang apa? Apa gunanya kamu punya isi dunia kalau kamu binasa? Dia sedang bilang, kecuali kamu punya aku. Dan Rasul Paulus pernah berkata persis seperti poin khotbah saya, bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Berarti hidup bernilai, hidup spesial. Sekali lagi, mungkin Anda di gereja ini bukan siapa-siapa, mungkin Anda di pelayanan bukan siapa-siapa, tapi saya mau bilang, waktu Tuhan ada dalam hidupmu, Anda spesial. Anda adalah tempat yang paling spesial, dan Anda punya kehidupan yang spesial. Ketika saya renung ini, saya bilang, Tuhan, ajar saya untuk tidak merebut meraih atau mengejar sesuatu yang tidak membuat hidup ini spesial, kecuali punya Tuhan. Itu sebabnya tidak heran yang pengusaha mau jadi hamba Tuhan karena dia sadar punya Yesus spesial. Sekarang terbalik, ada pendeta yang mau jadi bupati. Saya tidak tahu Yesus spesial bagi dia, tidak. Tapi bagi saya dan bagi rekan-rekan, Tuhan itu spesial. Makanya kami mau melayani Tuhan sampai hari ini. Sekali lagi tangan itu Tuhan. Pelajaran kedua, saya kasih tahu saudara, pelajaran kedua. Jadi kalau saya bikin khotbah itu begini, poin satu adalah beranjak dari padang, dari hidup puas, hidup jahat, hidup penuh kegelapan. Padang itu kalau malam gelap. Hari itu mereka ke Bethlehem karena ada sang terang kehidupan. Jadi pulang dari sini bilang, saya mau beranjak dari kehidupan gelap ke terang, dari kehidupan yang biasa-biasa menjadikan Tuhan spesial di dalam hidup saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau baca poin yang kedua adalah Bethlehem bicara apa? Bethlehem bicara tentang kedua, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Coba saudara baca 15-16. Bapak Ibu perhatikan ayat itu berkata, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, perhatikan, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita kemana saudara? Ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi. Perhatikan, untuk melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai, garis bawahi kata menjumpai. Kalau menjumpai kata dasarnya apa? Jumpa. Di dalam ayat 15, pengkhotbahnya bukan pendeta Jeriadu, pengkhotbahnya bukan Pastor Julius Walaini, pengkhotbahnya bukan siapa-siapa, pengkhotbahnya malaikat langsung. Dia bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, di Bethlehem maksudnya. Tetapi dia, para malaikat itu dengar khotbah itu di mana? Di padang. Tapi mereka jumpa Yesus bukan di padang, saudara. Di mana? Di Bethlehem. Apa artinya? Kehidupan rohani kita tidak sekedar dengar khotbah, tapi kita harus mengalaminya. Cara untuk mengalami adalah dengar khotbah, dengar firman, lakukan. Maka Anda akan beranjak dari padang yang hanya dengar tentang Tuhan, hanya dengar tentang Tuhan lahir di sana, tapi tidak pernah lihat bentuk Tuhan itu model bagaimana. Sehingga ketika mereka ke Bethlehem, baru mereka sadar di sana hanya dengar, di sini mereka menyaksikan. Di sana hanya dengar di padang, di sini jumpa langsung. Kadang-kadang kita datang gereja, kita jumpa dengan pengkhotbah, gembala, penginjil. Malam ini saudara ketemu saya, tapi bukan itu Natalnya. Natal adalah saudara dengar khotbah saya, lalu saudara bilang, saya ingin jumpa, saya ingin ketemu dengan dia. Pertemuan Anda dengan Tuhan itu tidak terjadi waktu khotbah, tapi waktu saudara melakukan apa yang saudara dengar, maka saudara akan maju satu langkah yang dari padang ke Bethlehem. Dari tadi hanya dengar khotbah, sekarang jumpa langsung dengan Tuhan. Saya selalu bilang kepada pelayan altar saya, kalau you ada melayani hanya nyanyi-nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Tapi kalau lu hebat,
Waktu lu nyanyi orang bilang beta ketemu Tuhan di situ. Ya dua, ibu gembala saja bilang. Banyak orang ini kan begitu. Akhirnya kita jadi Kristen jenuh. Tidak heran gembala harus marah, pendeta harus marah. Kenapa tidak gereja? Minggu depan datang lagi. Satu menurut saya, andanya datang berjumpa dengan sebuah liturgi kebaktian, lagu lambat, lagu cepat, kembali lagu lambat, lagu. Andanya di situ di liturgi itu, tapi Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Pantas kita sama-sama di ibadah Natal di KKR sama-sama, tapi satu cuma menangis makarre. Saudara ada PN mata dan terlena. Saya selalu bilang, ada orang itu datang rindu ketemu Tuhan. Ada orang datang lihat begini. Kenapa Bapak Tuhan sudah taruh AC tambah? Di gereja saya kadang-kadang masih ada laba-laba. Pernah ada orang datang bilang, Bapak, kenapa dong sudah lama? Udah tidak sapu itu laba-laba. Saya dalam hati kasihan ya. Apakah saudara-saudara hanya datang urus laba-laba? Datang urus untuk ketemu Tuhan. Kalau saudara ketemu Tuhan, itu sebabnya mau 2 jam kah, mau 5 jam kah, 100 jam Anda betah. Kenapa? Karena Anda mengalami. Kalau Anda tidak mengalami, Anda akan jadi jenuh. Dan saudara tahu minggu ini Anda datang, besok Anda tidak datang. Karena Anda jenuh. Tapi para gembala ini berpindah dari padang. Dari hanya omong-omong, hanya omong-omong, dia dekat. Tapi dia bisa lihat nyata itu waktu dia ke Bethlehem. Ini sebuah gambaran kehidupan. Kalau ibadahmu hari ini hanya sekedar datang karena sebuah liturgi, itu membosankan. Sampai Anda berpindah dari padang. Dia berjumpa dengan Tuhan. Saya kasih contoh siapa yang berjumpa dengan Tuhan. Musa waktu pertama kali mau dipanggil Tuhan melayani orang Israel di Mesir. Apa yang dia ketemu Tuhan? Dalam bentuk apa? Semak belukar. Betul ya? Menyala tapi tidak terbakar. Yang menarik bukan itu, saudara. Yang menarik adalah waktu Tuhan hadir dalam bentuk mujizat, saya sebut. Belukar itu menyala tapi tidak terbakar. Yang namanya menyala itu pasti terbakar. Yang sudah ada listrik, ya zaman itu tidak ada listrik. Kalau yang namanya sudah menyala terbakar. Tapi saya suka gini, waktu dia ketemu Tuhan itu ada satu firman Tuhan begini. Hei Musa, tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tanggalkan kasar. Saudara, saya kasih tahu saudara. Tanda orang berjumpa dengan Tuhan, maaf, bukan sekedar kita berbahasa roh. Tanda kita mengalami berjumpa dengan Tuhan bukan sekedar kita nangis. Tapi dengar. Mungkin orang berkata, tanda saya jumpa Tuhan itu bagaimana Pak Pendeta? Tandanya sederhana. Satu adalah konfirman seperti pada gembala. Yang kedua, tandanya adalah saudara akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang kita ketemu Tuhan, tapi dia masih main-main di kehidupan, kemungkinan Anda belum berjumpa dengan Tuhan. Anda tidak setuju rupanya. Itu Alkitab yang bilang, waktu ketemu dia tidak pesan, dia tidak tunjukkan yang semak yang menyala tidak terbakar itu. Dia tunjukkan dengan tempat di mana engkau kudus. Artinya apa? Kalau saudara mengalami Tuhan, harusnya hidupmu makin hari makin takut Tuhan. Dampaknya dari takut Tuhan itu apa? Tadi mujizat. Apa itu? Belukar menyala tidak terbakar. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara ketemu Tuhan, itu tidak bebas dari masalah. Kita bagikan belukar yang selalu menyala, hampir terbakar. Tapi percayalah, tadi Alkitab bilang tidak terbakar. Gambaran hidup kita, orang yang jumpa Tuhan, ada persoalan, tapi persoalan tidak akan membakarnya. Karena saya tahu ada Tuhan yang kita jumpa yang memberi kita kekuatan. Kasih tepuk tangan kedua. Yang kedua, Paulus pada waktu berjumpa dengan Tuhan di jalan ke Damsik, apa yang terjadi? Pembunuh berubah jadi pemberita Injil. Setiap kita punya kehidupan lama. Tidak ada orang yang terlalu hebat di hadapan kita semua, termasuk saya. Tapi saya kasih tahu saudara,
Berjumpalah dengan Tuhan, alami Tuhan. Maka ada hal kedua yang akan kita terjadi dalam hidup kita. Hati yang tadi jahat itu berubah jadi hati yang punya misi untuk Tuhan. Jadi hati yang serius melayani Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, berjumpa dengan Tuhan bukan sekedar saudara badan bergetar atau apapun. Berjumpa dengan Tuhan tandanya seperti Paulus, ada hati yang berkobar-kobar, makin menyala untuk melayani Tuhan. Ketiga siapa? Petrus. Petrus itu berjumpa dengan Tuhan. Saya kasih ingat saudara, Petrus itu kapan yang tidak dijumpa sama Tuhan? Setiap hari dia ketemu Tuhan. Tuhan ngajar, dia ketemu Tuhan. Tuhan buat mujizat 5 roti, dia ketemu Tuhan. Tapi saya kasih tahu saudara, ini yang saya sebut, ketemu Tuhan itu ketemu secara pribadi. Saya kalau bisa menjudge sedikit Petrus, sebenarnya dia hanya ketemu wajahnya Yesus, tapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan mana saya bisa buktikan? Setelah Yesus mau disalib, menyangkal Tuhan. Tapi Anda tahu, setelah kisah para rasul pasal 2, Roh Kudus melawat mereka. Ini yang lebih menarik. Dalam catatan sejarah, satu waktu ada penganiayaan di kota Roma, dan dia lari karena penganiayaan terlalu mengerikan. Dia lari hampir keluar kota Roma, lalu dia berjumpa seseorang. Seseorang itu berkata begini, Petrus, haruskah saya harus mati 2 kali untuk Petrus? Ingat, ini suara yang pernah bertanya, apakah engkau mengasihi? Saudara tahu dia balik kembali ke rumah, lalu dia bilang, sekarang lu mau siksa-siksa, saya rela. Yang tadinya penakut sekarang dia rela untuk disiksa. Dan dia bilang, silakan, mau paku saya paku, kepala saya harus ke bawah, karena Tuhan saya kepala, kata saya ke bawah. Saya kasih tahu saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat engkau punya komitmen. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kamu dulu kalah, tapi sekarang kita jadi pemenang. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan penting. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan yang menciptakan loyalitas dan kesetiaan sampai akhir kehidupan. Petrus ketemu lihat mujizat, tidak ketemu Tuhan secara pribadi, tapi waktu ketemu Tuhan secara pribadi, dia jadi orang luar biasa. Tidak ada kata amin. Ada 2 hal kalau saudara tidak katakan amin: Anda tidak mengerti, atau Anda sedang mengerti. Anda sedang mengerti, tapi karena terlalu asik dengar, saudara sempat lupa amin. Saya berharap yang kedua. Saya bawa ini supaya saudara mengerti. Hari-hari Tuhan sedang bawa saya secara pribadi. Ini khotbah adalah perenungan pribadi saya. Ya. Saya tidak gali dari sebuah buku. Saya duduk dan saya bilang, Tuhan, bicara kenapa harus dari Padang ke Bethlehem? Yaitu hidup ini harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan, kelihatannya Anda datang ibadah, tapi Anda seperti orang di Padang. Berapa banyak yang hari-hari ini dengan khotbahnya pintar bilang amin, yes, tapi dia masih tetap tinggal di Padang, tidak mengalami sesuatu. Saya bilang di anak-anak saya ini pendeta. Tapi kalau anak-anak saya tidak serius, Anda tidak bisa alami Tuhan. Bukan karena kamu anak pendeta, kamu mengalami, tidak. Kecuali kamu sungguh-sungguh. Kesungguhan para gembala itu ditujukan dengan apa? Mereka bilang, waktu dengar absolut, mari kita ke Bethlehem. Pindah, seolah berkata pindah. Di sini kita hanya dengar-dengar saja. Di sana kita alami hadirat Tuhan. Iya. Tadi Pastor Yunus bilang gak banget suami. Tapi saya mau minta sabar sebentar. Saudara lihat ini yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada saudara. Lukas 2 tadi. Ayat 17-18. Cepat kakak supaya kita selesai. 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, perhatikan kalimat ini. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi malaikat ini kan dengan suara dari siapa? Malaikat toh? Terlalu juru selalu di mana? Di Bethlehem. Dengar. Kalau tadi dengar, tapi mereka jumpa Tuhan di Bethlehem. Sekarang ada poin lagi yang selanjutnya. Dan semua orang mendengarnya heran. Garis bawahi kata heran. Kok heran?
Kenapa Alkitab harus tulis heran? Coba kita baca ayat 18, 19. Dan semua orang heran tentang apa yang dikatakan gembala kepada mereka. Sorry 17, 18 boleh. Tapi Maria, sorry 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Saudara tahu itu kata biasa ya. Waktu dengar malaikat para gembala omong, mereka heran. Harusnya kata itu tidak boleh ada. Kenapa tidak boleh ada? Saya kasih tahu saudara latar belakang. Para gembala, dengar baik-baik. Para gembala domba pada waktu itu pertama, orang yang tidak dihitung, orang yang nomor 2, orang yang benar-benar terpinggirkan. Dan yang ini yang paling menarik, Katanya para gembala domba pada waktu itu yang mereka ini tidak bisa dipegang perkataannya. Tapi kok heran ya? Coba menurut 17 tadi atau 18. Harusnya waktu Maria dengar, tahu ini gembala-gembala, ini putar balik ini. Bahasa kasarnya ini manusia-manusia putar balik. Tapi hal itu mereka tidak bilang itu putar balik. Kita bilang mereka heran. Saudara mungkin tidak baca sedetail itu, saya baca sedetail itu. Itu apa artinya? Dari orang yang tidak bisa dipegang perkataannya, dari penipu, dari putar balik, sekarang perkataannya bisa dipercaya. Apa artinya? Orang yang mau berpindah dari Padang ke Bethlehem adalah orang harus mengalami restorasi. Harus ada pembaharuan hidup. Dari putar balik, di bahasa kasarnya, jadi orang benar. Siapa yang tidak pernah putar balik di sini? Siapa yang tidak pernah putar balik? Saya kasih contoh orang banyak putar balik. Kita semua ini banyak kali putar balik. Terus omong tentang Tuhan dan Tuhan. Kita pun putar balik pertama itu waktu kita menikah, berdiri di hadapan pendeta. Apa yang kita lakukan? Di gereja sidang jemaat Allah biasanya katanya sama, sambil pasang cincin bilang, sebagaimana cincin ini pula tak berwujud demikian cinta kepadamu. Di dalam nama Yesus amin. Balaslah wanita. Betul ya? Seperti cincin tak berujung, bulan tak berujung, demikian cintaku. 2 tahun jalan bagandeng mata. Masuk tahun ketiga, 1 di seberang sana, 1 di sini. Padahal dulu bilang apa? Tidak berujung. Dulu belum minta jemput, sekarang suami 3 kali on the way. Padahal baru bangun tidur. Kita putar balik semua. Saya berharap saya telah. Hanya 1 bilang betul, terima kasih. Yang lebih menarik kita putar balik itu seperti para gembala ini adalah apa? Apakah kau mau menerima orang yang tangan kanannya untuk pegang ini? Para gembala pasti hafal ini. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kita dengan yakin aku dengan kau dalam sehat maupun sakit. Waktu ada sakit, ada pasang salon pas kiri kanan, ada berjalan serta sakit. Kita tidak usah ambil contoh yang terlalu tinggi. Kita jadi putar balik. Belum lagi di gereja, sakit pendeta tapi doa maaf Bapak, kalau kita sembuh Bapak, kita minta ampun. Ini minggu ke gereja, habis doa sembuh, tanya di mana? Aduh Bapak, itu hari Minggu beda penguatan lah masalahnya. Kita masih di Padang, tapi Tuhan ajak malam Natal ini pergi ke Bethlehem. Dari tidak bisa pegang perkataannya, sekarang bisa dipegang perkataan. Yang tersinggung jantung saya tahu saudara. Saya kasih pelajaran praktis karena saya gembala. Saya cukup berkumpul dengan beberapa orang yang janji, tinggal janji. Bapak doakan, beta usaha, kalau beta usaha beras, beta main musik. Setelah sukses berhasil, tanya, kenapa tidak kebaktian Bapak? Pesanan terlalu banyak.
Saya berdoa supaya satu waktu malaikat mempesahan datang dalam hidup saudara, pulang ke rumah Bapak. Saya minta maaf. Kadang-kadang saya bilang, untung saya bukan Tuhan Allah. Kalau tidak banyak jemaat sudah para janda. Karena biasa, maaf ya, bapak-bapak itu paling malas cari Tuhan. Adonai tidak, Nazaret banyak. Saya bilang, kalau saya Tuhan Allah harus menjanda semua. Saya panggil semua yang laki-laki pulang. Tidak ada guna sama sekali. Mengerti ya? Dulu gembala itu perkataan tidak bisa dipegang. Hari itu mereka kagum dengan perkataan. Ini hanya satu contoh bahwa kehidupan kita mau tidak mau harus berubah. Kehidupan ini akan paksa kita untuk daripada harus ke Bethlehem. Ada amin. Itu artinya begini, kalau 2023 Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, belajar dari para gembala, 2024 harus di Bethlehem jadi orang sungguh-sungguh. Kalau 2023 Anda tidak suka melayani Tuhan, 2024 pindah ke Bethlehem jadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau 2023 kepala batu dengan Tuhan, 2024 bilang saya mau buka hati dengan Tuhan. Terakhir, dan kita mau berdoa. Terakhir 20 ayat 20. Ayat 20. 20 saudara lihat ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu, perhatikan kalimat terakhir ini, sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau poin satu tadi, Bethlehem berbicara tentang hidup yang biasa-biasa menjadi hidup yang penuh spesial untuk Tuhan. Maka yang kedua, tadi saya bilang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang terakhir, saya harus kasih tahu, saya paling suka dengan poin ini, karena ini poin untuk saya juga dan untuk kita semua tentunya. Poin ini punya kemiripan dengan poin 2, tapi poin 2 berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Poin terakhir adalah dengar, berpindah dari padang harus ke Bethlehem. Artinya yang terakhir adalah jangan hanya pintar tahu firman, dengar firman tanpa mengalami janji firman itu sendiri. Ini ibu gembala. Dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Banyak kita akhirnya menganggap Alkitab itu biasa. Dia bukan Alkitab yang penuh kuasa, yang janjinya ya dan amin. Tapi kita anggap ini tulisan biasa. Kenapa? Karena banyak kali gereja, jemaat hanya pintar baca, mungkin pintar dengar, seperti para malaikat, para gembala ini, tapi mereka tidak mengalami janji Tuhan. Saya undang pendeta dari GPDI khotbah di gereja saya minggu lalu. Dia khotbah mengenai salah satunya adalah mujizat di tengah tantangan hidup. Dia ambil cerita mengenai Hana, dan saya diberkati dengan kesaksian. Dia punya 4 orang anak. Setiap malam dia berdoa untuk anak-anaknya supaya jadi orang-orang yang ya minimal diberkati oleh Tuhan. Dan saudara tahu, dia dengar khotbah dari gembalanya, dan itu gembala GPDI, tentang satu ayat, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Tapi dia bilang gini, saya tidak mau hanya dengar Bapak Gembala, saya mau dengar dan saya alami. Dan dia mulai doakan anak-anaknya satu persatu sampai dia bilang kepada anak-anak, ini ada janji. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh masa depan. Dia pegang itu terus, tapi tes polisi gagal, tes pegawai gagal, tes polisi lagi gagal. Satu waktu mereka hampir menyerah. Tapi mamanya bilang sama anak-anaknya,
Mama masih percaya janji Tuhan. Mama pasti alami itu. Intinya begitu. Dan hari ini dua anaknya jadi polisi, satu pegawai negeri, satu sedang sekolah di salah satu sekolah terbaik di kota. Apa artinya? Jangan hanya dengar khotbah. Yang menarik saudara ini, maka kembalilah gembala. Kalau saudara baca, ini malaikat sudah pergi, ya toh? Tapi mereka mengalami janji yang malaikat omong itu. Apa artinya begini, saudara? Saya bilang kepada, saya paling marah, ya minta maaf. Di gereja saya, banyak tanya adik-adik saya paling marah kalau orang dengar firman Tuhan itu toles sana toles ini. Tapi saya tidak akan marah saudara. Tapi saya mau kasih lihat saudara, kenapa saya harus tegas dengan jemaat saya, apalagi kaum muda ya. Kadang-kadang sudah dengar khotbah pendeta terlalu lama mulai dia pun kepala tunduk, bukan dia berdoa. Dia sudah melihat tuh ya, hingga jam 12 ketemu. Tapi saya kasih tahu saudara, tidak apa-apa, lu mau main-main silakan, saya bilang. Tapi jangan pernah harap lu alami apa yang janji Tuhan tidak akan terjadi dalam lubung hidup. Ini para gembala ini lubung hidup berpindah dari sekedar dengar, suka dengar khotbah. Kan mereka dengar khotbah gembala, malaikat tuh bukan penginjil biasa. Yang khotbah untuk mereka itu langsung malaikat. Tapi saya mau kasih ingat saudara, mau malaikat yang khotbah. Tapi kalau saudara tidak rindu mengalami janji Tuhan, tidak akan terjadi. Para gembala ini setelah dengar pengkhotbah itu, dan kita bilang mereka sudah pulang. Tapi para gembala ini seolah mengatakan, saya tidak hanya mau dengar, saya mau alami itu janji Tuhan. Sebentar saya akan pulang Bapak Pastor. Saya akan pulang ke gereja saya akan pulang ke rumah saya. Tapi Anda dan Tuhan yang sedang ketemu. Harusnya saudara bilang seperti para gembala. Dulu saya di Bethlehem, agak di Padang, saya hanya dengar orang ngomong tentang itu ayat beta alami. Beta sonde Bapak Pendeta. Malam ini Anda pulang dan bilang, Tuhan, saya mau alami itu janji. Saya minta maaf, saya tutup dengan contoh terakhir. Paling gampang begini. Kalau saudara buka di YouTube, ada banyak orang-orang yang tidak tahu lahir dari mana, sekolah di mana, tiba-tiba bilang begini, perpuluhan sudah berhenti dan tidak ada lagi. Tapi saya tidak akan debat teologi, karena orang-orang begitu, prinsip saya satu, kemungkinan. Coba cek dia begitu, dia tidak suka kasih perpuluhan. Kedua, saudara dengar. Kedua, itu orang tidak percaya firman Allah. Ketiga, ini yang paling penting untuk saya, mereka tidak pernah alami dampak dari ketika mereka taat pada janji Tuhan, mereka alami. Dan Malaikat 3:10 bilang, kasih, saya buka tingkat surga. Bagaimana engkau mau alami tingkat surga terbuka? Tangan saya tertutup. Saya kasih contoh sederhana. Gembala ini tidak mau hanya dengar khotbah. Ada banyak orang bilang pulang dan bilang, wih, Bapak tua khotbah bagus, Mama tua khotbah bagus. Ini bukan persoalan bagus atau tidak. Ini persoalan Anda imani, percaya, lakukan, dan Anda sendiri yang akan mengalaminya. Itu Natal malam hari ini. Jadi kalau saudara dengar orang bilang gembala pemulung babusa, tapi Anda tidak melakukan, jangan marah. Kalau saudara tidak mengalami sesuatu, ulang dan bilang. Kalau orang lain malah minta maaf. Makanya jangan main-main lagi dengan firman Tuhan di gerejamu. Jangan main-main lagi dengan firman Tuhan waktu dengar KKR atau apapun. Serius dengar. Karena orang yang pertama mengalami adalah para gembala. Saya kasih tahu saudara, malam ini spesial. Pastor undang kita. Menurut saya meyakini 100%, bahkan mungkin 101%. Saudara yang hadir malam hari ini adalah para gembala yang sedang dengar. Pertanyaan saya, dengar lalu pulang, lalu hanya bilang, kita sudah dengar Bapak Tuhan, Beta mengerti. Pertanyaan saya, Bapak mau alami? Kalau engkau mau alami, mari kita baca ayat Ayub 42 ayat 5 terakhir, lalu kita berdoa. Ayub pernah bilang begini, dulu, Ayub 42 ayat 5, dulu saya hanya dengar tentang Tuhan dari orang lain. Apa artinya? Saya dengar tentang Tuhan itu dari pendeta Pastor Julius, pendeta Ciriadu, pendeta Sri Manu. Saya dengar dari gembala-gembala saya ini.
kamu alami. Itulah Natal. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu sedang tunggu janji Tuhan, pertama dengar firman Tuhan, sungguh seperti para gembala, tinggalkan padang. Padang itu artinya hanya dengar, tapi tidak rindu mengalami. Tapi Bethlehem itu bicara tentang bukan hanya dengar, pergi lalu alami janji Sang Juru Selamat lahir. Ada ribuan janji Tuhan yang pasti akan terjadi waktu kita melakukannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.